Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan topik utama kita tentang pompa, kita akan lanjut dengan NPSH, jadi net positive suction head. Pompa itu ada yang namanya net positive suction head, dan ada dua jenis NPSH ya. Jadi NPSH itu ada dua jenis NPSH, ada NPSH R atau NPSH yang dibutuhkan, lalu kemudian yang kedua adalah NPSH available atau NPSH A yang tersedia atau NPSH yang tersedia ya. Karenanya kemudian NPSH yang dibutuhkan ini menjadi indikator utama di mana bisa terjadi penurunan tekanan di dalam pompa yang bisa menimbulkan uap ya, atau yang di mana kejadian ini sering diistilahkan sebagai kapitasi ya, di mana ini sering diistilahkan sebagai kapitasi ya. Oke, nah yang satunya adalah NPSH yang tersedia. Kalau NPSH yang tersedia ini adalah head yang tersedia yang dipengaruhi oleh sistem, ya, yang dipengaruhi oleh sistem pompa seperti yang terlihat di sini, ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh NPSH. Jadi sistem pompa berpengaruh terhadap, jadi desain dari sebuah sistem pompa berpengaruh terhadap NPSH A. NPSH A. Nah, supaya tidak terjadi kapitasi, nanti kita bicara apa itu kapitasi, maka karena kapitasi ini merugikan sistem yang menggunakan pompa, tetapi perlu diingat bahwa NPSH A itu harus lebih besar, minimal sama dengan NPSH R, ya, NPSH R, ya. Nah, bisa dimengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Semua? Jadi, satu yang paling penting Anda ingat kalau Anda mendesain sebuah sistem pompa ada yang disebut dengan NPSH. Dan ada dua jenis NPSH, NPSH R dan NPSH A. R itu mengindikasikan yang dibutuhkan dan A itu mengindikasikan yang tersedia. Hubungan antara keduanya NPSH A haruslah lebih besar ataupun minimal sama dengan NPSH R, ya. Nah, kenapa ini penting keduanya ini NPSH lebih besar dari NPSH R? Karena ini berhubungan dengan kapitasi pada pompa sentrifugal, ya, kapitasi pada pompa. Nah, kenapa bisa terjadi kapitasi, ya, pada pompa? Kenapa bisa terjadi kapitasi pada pompa? Ya, karena ketika cairan mulai masuk, mulai dari sebelum mulut pompa, ya, mulai sisi masuk pompa, mulai ada kan sebelum masuk ke pompa ada pipa dulu ya. Anda bisa gambarkan, jadi sebelum masuk ke sisi mulut pompa, jadi misalnya ini ada pompa ya. Ini misalnya ada pompa, lalu kemudian ada sisi masuknya di sini. Ini misalnya sisi keluar. Nah, ini adalah sisi masuk. Biasanya kan ada pipa dulu tuh. Ya, pipa ya, pipa. Misalnya di sini ada saringan maupun katup untuk foot valve ya. Sebelum masuk ke dalam ini, lalu kemudian supaya bisa saya perlihatkan, lalu kemudian dia naik ke atas misalnya kemana ya, kita lihat saja sisi masuknya dulu sebelum pompa ya, yang saya kotakin merah ya. Jadi ketika air masuk ke dalam sisi pipa ini ya, masuk ke dalam ya, ini sudah mulai terjadi penurunan tekanan ya, sudah mulai terjadi penurunan tekanan, lalu masuk ke dalam mulut pompa ya. Saya kira-kira digambarkan di sini, lalu masuk ke dalam mulutnya pompa. Nah, dia proses yang terjadi ini, ingat proses yang terjadi ini mulai terjadi penurunan tekanan di sepanjang pipa masuk, lalu kemudian masuk ke dalam mulut pompa. Semua ini berlangsung dengan kecepatan tertentu, di mana tekanannya turun di sisi pipa itu sudah mulai ada penurunan tekanan, lalu kemudian masuk lagi ke dalam mulut pompa yang diperkecil. Biasanya dia punya tekanan, dia punya area penampang ya,
sehingga laju aliran di dalam mulut pompa ini juga akan semakin tinggi, ya. Nah, itu akan menghasilkan penurunan tekanan yang cukup signifikan di dalam mulut pompa sebelum masuk ke impeller. Sebelum masuk ke impeller, ya. Oke. Sebelum masuk ke impeller. Nah, kira-kira bisa digambarkan begini ya. Jadi kalau yang ada di atas ini, di kedua grafik ini, Anda bisa lihat tekanan. Kalau garis vertikal itu adalah mengindikasikan tekanan, garis yang horizontal itu mengindikasikan bagian dari pompa. Jadi yang jadi suction itu adalah jelang mulut pompa, lalu di dalam setelah suction itu ada eye, ya, di mana di situ di bagian dalam dari mulut pompa sebelum naik ke impeller, ya, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa mulai dari suction itu tekanannya lalu drop masuk di area sini, ya, area sini masuk. Jadi tekanannya akan turun banget, lalu kemudian naik lagi. Nah, kalau tekanan dari air yang masuk ke dalam pompa ini kurang dari paper pressure atau tekanan uap dari fluida, atau dalam hal ini kalau misalnya kita gunakan air, jadi kalau dia tekanannya jauh di bawah kurang dari paper pressure, maka ini akan menimbulkan uap. Ini airnya akan menguap, ya. Airnya akan menguap. Jadi kalau yang pertama yang di atas ini tekanan, ini garis merah menunjukkan tekanan fluida yang masuk ke pompa, ya. Jadi kalau dia masih berada di atas paper pressure, itu masih aman, tidak terjadi uap. Tetapi kalau misalnya yang terjadi itu adalah di grafik seperti yang digambarkan di grafik yang kedua ini, di mana tekanan fluida yang masuk ke dalam pompa itu jauh di bawah paper pressure atau tekanan uap dari air. Kalau misalnya yang dipompa adalah air atau fluida tertentu, kalau dia lebih rendah, maka itu akan menghasilkan uap, dia akan menguap. Ingat ya, bahwa fluida itu, khususnya air, misalnya air, bisa menguap ada dua. Yang pertama, kalau Anda naikkan temperaturnya. Jadi kalau di rumah Anda masak air, naikkan temperaturnya, dia akan menguap. Nah, hal yang sama Anda bisa uapkan air itu kalau Anda turunkan tekanannya. Nah, pada tekanan tertentu ini yang kita sebut dengan paper pressure, airnya akan mulai menguap, ya, airnya akan mulai menguap. Tetapi ingat, tekanan ini berada di bawah 1 atmosfer. Jadi tekanannya itu lebih rendah, kalau air ya, tekanannya itu lebih rendah dari tekanan 1 atmosfer, tekanan sekeliling. Kadang-kadang disebut sebagai tekanan vakum, ya, karena dia lebih rendah tekanannya dari tekanan atmosfer. Nah, kalau misalnya terjadi gelembung-gelembung ini, misalnya sudah terjadi penguapan, fluidanya atau airnya tadi menguap, lalu kemudian masuk ke daerah yang bertekanan tinggi, jadi kan ketika dia masuk ke dalam suction, sisi masuk, lalu masuk ke dalam mata pompa, yang di bagian dalamnya lagi suction itu, ketika kecepatan air sangat tinggi, dia akan turun tekanannya. Di daerah situlah terjadi penurunan tekanan yang cukup signifikan. Nah, kalau misalnya dia di bawah dari tekanan uapnya, akan terjadi gelembung, lalu kemudian gelembung-gelembung ini akan masuk ke dalam impeller, di mana gelembung-gelembung ini masuk ke impeller. Ingat bahwa impeller ini menaikkan tekanan dari bersama-sama dengan bodinya pompa, rumah pompa menaikkan tekanan fluida, sehingga gelembung-gelembung tadi, gelembung-gelembung uap air tadi akan meledak di dalam impeller. Meledak di dalam impeller karena dari tekanan rendah langsung dinaikkan tekanannya, gelembungnya otomatis akan meledak. Itulah yang disebut dengan kavitasi, ya. Itulah yang disebut dengan kavitasi. Semua? Oke. Jadi saya berharap Anda mengerti apa itu kavitasi. Nah, beberapa hal yang menjadi gejala kavitasi adalah ini. Misalnya ada suara-suara yang ditimbulkan, performanya pompa itu akan drop jauh, sangat jauh di bawah dari performa yang yang didesain oleh pemilik oleh produsen pompa. Jadi jauh dia punya drop. Lalu kemudian ada vibrasi.
lalu kemudian tekanan yang dihasilkan fluida yang keluar dari pompa itu turun banget, tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh produsen pompa, lalu impellernya akan rusak, ya. Kenapa impellernya bisa rusak? Karena ketika gelembung-gelembung uap ini meledak, maka itu tekanannya sangat besar, ya. Nah, itu yang terjadi kalau terjadi kavitasi, sehingga kavitasi inilah yang sangat-sangat dihindari oleh engineer atau orang-orang yang menggunakan pompa pada sebuah instalasi, ya. Itu hal yang harus dihindari. Nah, cara menghindarinya, maka Anda harus pastikan bahwa NPSHA itu lebih besar dari NPSHR. Nah, NPSHR ini diberikan datanya oleh siapa? Oleh yang membuat pompa atau produsen pompa. Jadi kalau pompa-pompa untuk industri itu yang skala-skala besar, ya, pompa-pompa untuk industri itu mereka sudah memberikan data NPSHR, ya. Dia ada data NPSHR-nya. Artinya itu panduan bagi yang mendesain sebuah sistem yang menggunakan pompa untuk membuat NPSHA yang lebih besar dari NPSHR. Nah, NPSHA siapa yang tentukan? Yang tentukan adalah yang mendesain sistem pompa, ya. Jadi ketika Anda membeli pompa nanti yang standar industri, skala industri, maka datanya itu termasuk pasti di dalamnya nilai NPSHR-nya. Nah, ketika Anda mendesain sistemnya, maka Anda harus memastikan NPSHA itu harus lebih besar dari NPSHR. Bagaimana cara menghitung NPSH-nya? NPSH yang tersedia itu yang akan kita bahas kemudian, ya. Ada pertanyaan sampai sini?